Nah, sekarang, kita lihat lagi ya proses secara sekuensial tahapan-tahapannya. Jadi, untuk menuju ke product market fit dan ini sebetulnya impian dari semua pemilik produk ya. Semua Nah, bagaimana menemukan user pain points? Ini sebetulnya, harus kita awali dari, mindset kita tentang, product development ya. Jadi, eee, kita harus paham banget tentang yang namanya istilahnya product market fit. Jadi sebuah produk itu akan disebut, dia memberikan solusi bagi, target usersnya atau target marketnya jika dia fit ya. Jadi antara produk yang dibuat, produk inovasi yang dibuat dengan market itu fit. Ini yang disebut dengan PMF ya, product market fit. Nah, kita lihat struktur bagaimana sebuah produk itu menjawab marketnya ya. Jadi untuk bisa membuat produk yang fit dengan marketnya, dengan target usersnya atau target penggunanya, ini ada dua hal yang harus secara jelas kita definisikan. Yang pertama adalah target customer-nya siapa, ya siapa yang akan menjadi pelanggan, menjadi pengguna atau pemakai dari produk kita. Dan yang penting setelah kita mendefinisikan targetnya itu adalah kita mengidentifikasi ini underserved needs ya. Jadi kebutuhan dari customer itu yang underserved, yang pelayanan itu masih di bawah yang seharusnya, yang idealnya mereka dapatkan. Ya. Nah, inilah sebetulnya ketika kita mengeksplorasi dua hal ini, target customer dengan underserved needs-nya, di sana ada masalah ya, masalah yang menyebabkan kebutuhan mereka itu tidak tercapai. Itulah yang disebut dengan pain points. Ya, disebut dengan pain points. Jadi bahasa lain dari pain points itu adalah sebetulnya underserved needs ya, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi ketika kita akan mencari pain points, sebetulnya pada dasarnya kita sedang ingin mencari, mengidentifikasi kebutuhan apa yang masih belum terpenuhi. Dan itu dalam konteks itu menjadi masalah bagi user, bagi konsumen ataupun bagi market ya. Nah, pada tahapan berikutnya sebuah produk inovasi itu dibangun dari temuan-temuan pain points-nya. Karena kita tidak akan membuat satu fitur, satu layanan, satu inovasi jika nggak jelas pain point mana yang ingin diselesaikan lewat produk itu ya. Makanya nanti value proposition ini kan sebetulnya nilai yang ingin ditawarkan oleh pemilik produk untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi gitu ya. Nanti diungkapkan ke dalam bentuk fitur, layanan ya. Kalau produk mungkin ada berbagai macam kelebihan, benefit dan sebagainya ya, sampai akhirnya nanti ini tampilan yang tampak ke konsumen akhir ya. Jadi pain points ini kesimpulannya adalah ini dalam konteks pengembangan produk dia berada dalam tahapan yang sangat fundamental, yaitu identifikasi atas kebutuhan yang belum terpenuhi ya. Kita tidak selalu mendefinisikan masalah ya, karena bisa jadi mungkin user sekarang tuh sudah tidak menganggap itu masalah, tapi sebetulnya dia bisa mendapatkan layanan atau mendapatkan kepuasan lebih dari apa yang dia dapatkan sekarang. Makanya secara umum disebut underserved needs ya. Nah, untuk mempermudah itu sebetulnya ini ada dibagi dua lagi ya. Kalau tadi kan bentuknya ini satu proses seperti piramid, kalau ini ada dua, di sisi produk dan sisi market gitu ya. Sisi market ini nanti produk ini berhubungan dengan usernya, targetnya. Ingat dua poin tadi, target customernya harus jelas, dengan siapa kita akan berkomunikasi, produk ini ditujukan untuk siapa, dan kita paham betul apa masalah yang mereka hadapi atau kebutuhan yang belum terpenuhi ya. Barulah nanti kita bicara di sini produk ya, inovasi ataupun jasa ataupun program, event apapun yang akan kita buat ya. Jadi ini dasar yang paling penting untuk dipahami sebelum kita bicara nanti bagaimana mengeksplorasi lebih lanjut atau menemukan pain points dari user. Nah, yang kedua, prinsip yang harus kita pahami ketika mengidentifikasi pain points dan solusinya adalah
bahwa pada dasarnya sebuah produk inovasi itu harus menyelesaikan masalah ya, atau memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi tadi. Jadi kita hanya membuat sesuatu yang memang dibutuhkan ya. We make what people need. Jadi kalau mau berhasil, mau sukses dengan sebuah produk diterima, direspon oleh pasar atau oleh users, kita harus membuat sesuatu yang memang dibutuhkan gitu ya. Nah, butuhkan ini konteksnya adalah sebetulnya ini kebutuhan yang belum terpenuhi atau kebutuhan yang belum ada gitu ya. Dan ini konteksnya adalah tadi underserved needs atau consumer problems. Nah, karena itu ketika kita membuat sesuatu ya harus menjadikan pengguna itu sebagai pusat perhatian utama dalam menyelesaikan masalah. Inilah yang menjadi prinsip dari design thinking. Nah, sekarang kita lihat lagi ya proses secara sekuensial tahapan-tahapannya. Jadi untuk menuju ke product market fit, dan ini sebetulnya impian dari semua pemilik produk ya. Semua pemilik produk, apakah itu layanan produk fisik maupun jasa, mereka berharap mencapai PMF ini ya, produknya tuh fit dengan kebutuhan pasar. Indikatornya apa? Ketika suatu produk sudah fit, itu banyak yang pakai, ya, banyak yang gunakan, dan itu sudah sampai kepada level namanya sticky. Ya, sticky itu lengket. Si user tuh nggak bisa lepas dari produk itu, mulai dari bangun sampai dia tidur lagi gitu ya. Itu lengket banget. Nah, itu product market fit. Kita kan berharap sebagai pemilik produk, pemilik inovasi itu berharap produk kita digunakan terus gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini tahapan dalam mengembangkan produk, pertama adalah tentu dari starting point-nya ya. Ini ada hands on the problem ya. Hands on itu kayak kita punya firasat gitu. Ini kayaknya ada masalah. Ya, jadi starting point dari sebuah produk inovasi itu biasanya atau umumnya adalah masalah. Jadi bagi para inovator ketika ada masalah itu adalah sebetulnya pada hakikatnya opportunity ya, kesempatan untuk membuat produk ya, dan menyelesaikannya. Nah, namun ini hanya berupa firasat gitu. Firasat itu kan sebetulnya gut feeling ya, itu hanya lintasan saja. Wah, ini kayaknya nih ada peluang. Nah, ini memang harus melalui proses riset ya, tapi nanti disederhanakan. Riset itu tidak harus berupa riset yang sangat serius, tapi ini bisa disederhanakan. Tapi intinya ini untuk menemukan insight. Nah, ini insight ya. Insight ini adalah kebutuhan yang terpendam. Ini ada hubungan dengan pain points. Jadi pain points itu adalah tahapan pertama. Mengidentifikasi pain points itu tahapan pertama sebelum kita bahkan membuat produk, bahkan nanti sampai ke produknya itu digunakan. Ya, mulai dari firasat, kita identifikasi pain points-nya apa supaya clear gitu, ini apa saja, titiknya di mana saja dan sebagainya. Baru kemudian kita membuat tadi produk ya, fitur-fitur set yang memang itu setiap fitur itu menyelesaikan setiap poin dari pain yang painful bagi konsumen, bagi user. Nah, ini yang disebut dengan minimum viable product. Kita sudah pernah bahas ya sebelumnya, dites ya ke konsumen, nanti mereka berikan feedback, iterasi, terus ini akan berlangsung terus-menerus iterasi ini sampai nanti produk ini sempurna dengan berjalannya waktu, dengan feedback yang terus kita dengarkan, kita perbaiki dari konsumen, dari user, dari pasar, sampai akhirnya nanti setelah dia sudah product market fit, ini baru di scale up ya, disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri ya, penjuru dunia, demikian ya. Jadi nih ingat kembali di sini bahwa pain points ini menjadi satu titik penting ketika kita akan mengembangkan sebuah solusi atau sebuah produk. Dan karena itu ya nanti alat untuk menemukan pain points itu ada dalam design sprint. Jadi kalau kita kembali ini ke bagaimana proses pengembangan produk ya, ini kan produk itu diciptakan dari abstrak tadi, hands on itu firasat ya, sampai akhirnya dia konkret, minimum viable product. Karena memang penciptaan setiap produk itu melewati dua fase. Pertama mental creation, itu diciptakan dalam pikiran kita, bentuknya abstrak. Bertahap dia akan mulai konkret ya, nanti ke prototype, kemudian sampai akhirnya dia ke produk yang memang bisa dilihat gitu ya, minimum viable product gitu. Jadi nah ini prosesnya, kalau di fase-fase abstrak ini memang design thinking, kemudian nanti di fase yang mulai agak konkret itu menggunakan design sprint. Jadi design sprint nanti proses
mengidentifikasi pain points itu ada dalam salah satu tahapan desain sprint. Ya. Karena kalau design thinking itu ini masalah tadi hands on ya, membangun firasat. Kita udah menduga-duga nih kayaknya ada masalah. Bisa rasakan ini ada masalah besar ini yang harus kita carikan solusinya. Para inovator tuh sangat sensitif ya dengan masalah, dia bisa punya sensitivitas kuat untuk mengidentifikasi ada masalah, kemudian setelah itu secara terstruktur sistematis mengidentifikasi apa saja masalah-masalah itu dan kemudian dicarikan solusi dalam bentuk produk yang konkret ya. Nah, karena itu bicara pain points ini erat kaitannya dengan pemahaman kita terhadap proses desain sprint ya. Desain sprint ini ada 9 step. Nah, pain points itu adanya diidentifikasi di sprint 1 sampai 5 ya. Kita lihat nih dari 9 langkah desain sprint 1 sampai 5 ini adalah understand the target users, their pains and gains ya. Jadi kalau bicara lebih metodologi ya, bagaimanakah cara menemukan pain points itu dengan mengikuti proses desain sprint ya. Khususnya nanti di mapping existing proses dari users, khususnya sprint 2 ini ya. Jadi mulai dari sprint 2 sampai sprint 5 ini adalah fase atau tahapan-tahapan kita mengidentifikasi pain points dari users, dari target audience kita. Nah, ingat tadi tahapan kedua adalah mapping journey-nya users ya. Nah, apa itu user journey map itu? Ini adalah sebetulnya bentuk visualisasi ya dari si users, bagaimana dia berinteraksi dengan masalah, dengan produk, dengan solusi ya, melalui berbagai macam saluran interaksi dia, namanya touch point ya. Apakah itu media, apakah itu mungkin tempat ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memvisualisasikan. Jadi kalau ada firasatnya ada masalah, tahapan berikutnya adalah kita harus bisa memvisualisasikan perjalanan si pelanggan tadi, si user tadi itu. Ya, titik mana saja yang dia mendapatkan masalah ya. Nah, makanya sebetulnya output ya atau outcome dari proses mapping pain points atau yang ada di dalam user journey itu slide ini ya. Jadi sebelum kita bikin produk tuh idealnya kita punya slide ini ya. Jadi ini berupa peta bagaimana si user itu kita visualisasikan ya. Yang pertama nih 1 dan kedua ini mendefinisikan tadi target marketnya atau target usersnya, siapa mereka ya. Kemudian apa harapan mereka, ekspektasinya apa gitu ya. Dan kemudian di sini kita melist down touch point ya. Mereka itu untuk mencapai goalsnya itu apa saja yang mereka temui, yang mereka datangi, yang mereka alami gitu ya. Nah, maka nanti di setiap touch point ini nanti akan kita temukan berbagai macam isu, problems atau underserved needs ya. Sampai akhirnya nanti kita bisa petakan, wah ini paling banyak nih. Jadi di touch point tahap kedua ini lebih banyak masalahnya yang dihadapi oleh user dibandingkan sama touch point yang lain misalkan. Ya. Nah, baru nanti di tahapan akhir ya si inovasi itu mengidentifikasi peluang solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Sehingga kita paham ketika nanti membuat produk itu ada fitur-fiturnya, kita akan memahami ya nomor 8 nih di tahapan akhir, fitur-fitur ini diselesaikan ya, kita buat ini untuk menyelesaikan pain points di touch point ini gitu ya. Sedangkan touch point yang lain itu diselesaikan dengan yang lain. Jadi kita akan lebih komprehensif mengidentifikasi masalah itu bahkan secara tahapan-tahapannya gitu, sehingga solusinya pun mengikuti karakter dari masalah ya, atau pain points yang dihadapi oleh users.
Baik ya, jadi ini ya, journey mapping ini jadi outcome-nya. Ini kita mulai dari akhir dulu. Jadi ini adalah output yang diharapkan ketika kita bisa mengidentifikasi users pain point atau underserved needs. Outputnya adalah ini ya. Nah, bagaimana prosesnya? Atau sebelum itu kita lihat dulu ya, ini GoFood. Ini saya ambil dari official webnya Gojek. Bagaimana satu produk GoFood itu ya, mereka memetakannya dengan juga sama kurang lebih tadi punya mapping ya. Jadi goals-nya apa, kemudian bahkan di setiap goals itu ada tahapannya ya. Kemudian bahkan ini dari historical behavior dari users itu seperti apa ya. Kemudian ditemukan pain points ya gitu. Jadi wajar bahkan aplikasi yang sudah besar sekalipun itu akan terus mengupdate produknya. Kenapa? Karena selalu ditemukan masalah-masalah baru atau bukan masalah, ditemukan underserved needs, kebutuhan-kebutuhan yang masih di bawah layanan yang seharusnya gitu. Jadi inovasi itu nggak akan berhenti setelah kita launch produk ya. Bahkan itu bisa dikatakan it just a beginning ya. Jadi ketika kita launch produk itu baru mulai justru inovasinya ya. Karena akan terus ada interaksi antara user dengan produk kita dan kemudian pasti mereka akan mengalami masalah-masalah baru. Ya. Ini gambaran ya bagaimana output dari identifikasi pain points dan diterjemahkan ke dalam opportunity dari GoFood. Ya, kemudian ini ada juga Blue Apron namanya. Ini juga sama tuh, di setiap touch point itu masalahnya beda-beda ya. Sehingga nanti ini juga bisa kita gunakan untuk membuat prioritas. Waktu kita terbatas, kita harus selesaikan nih masalah yang mana dulu, udah kita selesaikan di touch point ini dulu deh yang paling tinggi gitu, karena ini pasti connect-nya akan semakin kuat dengan users ya. Ini juga bisa digunakan untuk membuat prioritas ya. Ini patient experience journey ya, ini di kategori produk kesehatan juga sama ya. Pasien itu kan ketika akan berobat itu punya journey ya, mulai dia dari cari dokter, cari rumah sakit, booking waktunya, kemudian datang daftar sampai akhirnya dia diperiksa sama dokter, kemudian resep pulang gitu ya, kemudian mengkonsumsi obat gitu. Itu kan experience semuanya, itu pasti ada banyak pain points di setiap fase perjalanannya ya. Jadi demikian ya. Oke. Nah, bagaimana kita membuat ya, atau proses membuat journey mapping tadi itu, ini ada di tadi step kedua sampai 5 dari desain sprint ya. Contoh misalkan setelah kita set challenge, kita mau bikin aplikasi kesehatan yang banyak digunakan oleh orang ya. Ini kita challenge-nya seperti ini, maka ini adalah slide yang paling fundamental ya dari proses mengidentifikasi pain points ya. Jadi ingat, mapping existing process itu adalah titik awal kita mengidentifikasi pain points. Caranya apa? Cuman bikin 3 kolom saja. Pertama, kita harus definisikan tadi usersnya siapa, goalnya apa. Jadi dari users itu kita loncat dulu ke goal ya. Kemudian baru kita identifikasi tadi journey-nya ya, perjalanan si user ini menuju goal dia. Udah, kalau kita bisa mengisi ini adalah titik awal kita akan mengidentifikasi pain points dan nanti merumuskan opportunity untuk menyelesaikan setiap pain points yang kita identifikasi ya. Nah, jadi contoh ya, kita kan tadi mau bikin aplikasi kesehatan di masa pandemik ini. Karena ini orang Jakarta, maka kita identifikasi usersnya ada 2 nih, ada warga, ada dokter. Karena aplikasi itu kan bisa digunakan dari sisi expert ya, si dokter, ataupun dari orang umum, warga Jakarta. Jadi yang pertama kita mapping adalah tentukan usersnya siapa. Misalkan 2 ya, tapi kita harus pilih salah satu supaya nanti tentu dua-duanya bisa kita bikin ya. Tapi dalam LDJ kan nanti bersama tim kita akan pilih, oke, kita mana yang prioritaskan. Kayaknya warga Jakarta tuh lebih banyak daripada dokter deh, supaya kita nanti dapat users base yang banyak. Udah, kita warga Jakarta aja, dokter nanti prioritas kedua misalkan. Udah dipilih warga Jakarta ya. Nah, warga Jakarta itu dalam konteks kesehatan, apa yang menjadi goal mereka menjadi sehat itu ya. Nah, maka ini juga proses LDJ ya.
maka kita dapatkan dua hal. Ya, ini asumsinya nih LDJ-nya sudah dilakukan ya. Lighting decision jam-nya, note, stick, vote, sama prioritize itu akhirnya dapat dua ini. Tujuan orang sehat itu adalah supaya panjang umur, dan tujuan orang sehat itu supaya produktif. Nah, jadi proses awal tadi usersnya tentukan, yang kedua langsung ke goal ya, prosesnya itu nanti tahapan ketiga. Nah kemudian kita identifikasi, ini juga menggunakan LDJ, bagaimana proses konsumen sekarang untuk menuju goal tadi. Ya, maka didapatlah orang tuh makan teratur, olahraga tiap pagi ya. Atau bahkan ini hasil LDJ dapat prioritas itu 4 klaster ini. Ya. Jadi untuk menjadi panjang umur dan produktif itu atau sehat, caranya dengan makan teratur, makan sehat, olahraga teratur, dan tidur cukup. Ya. Nah ini kan proses design thinking. Ini bisa kita dapatkan tanpa kita terlebih dahulu berhubungan dengan users. Ya, ini hanya 3 orang ya dalam squad itu, dalam task force untuk menyelesaikan masalah lewat LDJ itu kan 3 orang sampai 8 orang. Kita udah bisa dapat slide ini. Ya, usersnya tertentu, goalnya kita temukan, kemudian prosesnya itu ada 4 hal. Nah, namun ini perlu kita eksplorasi lebih dalam. Ya, apakah ada masalah atau underserved needs ketika si warga Jakarta itu untuk sehat itu melalui proses ini semua. Nah, maka di sprint 3 itu ada melakukan interview. Jadi interview ini salah satu proses, dia salah satu bentuk research ya, tapi kalau di inovasi ini disimplifikasi ya, disederhanakan, tidak terlalu saintifik. Ini cukup menginterview secara kualitatif ya. Untuk kita mendapatkan insight tadi, mendapatkan kedalaman informasi dan kedalaman masalah. Nah, bagaimana cara melakukan interview? Pertama, cari interviewee ya, target interviewnya sesuai dengan usersnya. Jadi kalau warga Jakarta ya kita harus cari orang Jakarta. Kemudian yang kedua, ini yang menarik, jangan jangan memberikan pertanyaan yang kuantitatif ya. Pilih ABCD gitu ya, pilihan ganda atau benar salah, tapi justru open questions. Karena tujuannya kita ingin menggali masalah gitu. Ya, dengan respon yang kualitatif dan open ini kita akan mendapatkan justru kedalaman masalah dari hasil interview tersebut. Ya, tentu tadi ya, users targetnya adalah warga Jakarta, dan kemudian kita bisa tulis ya, ini daftar pertanyaan untuk si warga Jakarta tadi. Pertanyaannya nggak harus canggih-canggih, nggak harus, kita mulai dari yang basic aja. Menurut Anda sehat itu seperti apa sih Pak atau Bu? Ya, pola makan Anda seperti apa sekarang? Karena tadi kita sudah mengidentifikasi di design thinking bahwa makan teratur itu salah satu proses menuju sehat gitu ya. Biasanya makan apa? Ya, jenisnya apa? Nah, mulai nih. Kalau udah mulai nyari, nanya-nanya kayak gini, apakah ada keluhan dengan makanan itu? Ya, jadi kita harus nanya dari existing proses itu ada masalah nggak? Kalau olahraga gimana Pak? Pola istirahat kayak gimana? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang warna merah ini sebetulnya ini dalam rangka untuk menggali pain points, menggali underserved needs, ya, masalah yang mereka hadapi. Apakah menurut Anda hidup Anda sudah sehat? Mungkin jawabannya kayaknya belum sih. Kenapa belum Pak? Kenapa belum Bu? Soalnya dia akan jelaskan gitu ya. Apakah tidur Anda polanya sudah benar? Kayaknya belum. Kenapa tidak? Kenapa belum sesuai dengan yang diharapkan? Nanti dia akan jelaskan tuh masalahnya apa saja dan seterusnya ya. Nah, yang kedua, kita bisa tanyakan ke expert, karena ini akan membandingkan antara, karena bisa jadi kita ini bukan pakar kesehatan, kita ini hanya inovator saja yang ingin bikin produk kesehatan. Sehingga dalam konteks kesehatan ada fakta aktual yang dihadapi oleh masyarakat, ada satu ideal ya, kondisi yang memang seharusnya terjadi, dan ini yang bisa memberikan penjelasan kondisi ideal ini adalah expert ya, ahlinya gitu. Jadi expert ini bisa dokter atau misalkan ahli gizi ya, dan lain sebagainya ya. Nah, maka kita bisa tanya ke mereka, cara makan yang teratur sehat itu seperti apa Dok?
cara olahraga teratur itu seperti apa, dan mereka akan memberikan informasinya, knowledge-nya, science-nya gitu yang seharusnya kayak gimana. Kenapa? Karena nanti kita akan bandingkan antara yang seharusnya dengan yang apa adanya gitu. Itu akan ada gap. Nah, gap itulah sebetulnya pain points. Ya, contohnya misalkan kata user seperti ini. Sehat itu bisa aktivitas yang terganggu, punya waktu dengan keluarga. Jadi ini kata kuncinya waktu nih. Sehat itu berhubungan dengan waktu. Berhubungan dengan aktivitas tanpa gangguan sakit, ya. Nah, biasanya makan apa? Makan di pinggir jalan, minyaknya banyak tapi enak, gorengan lah, apa segala macam ya. Yang enak jarang makan sayur gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, ini beberapa respon dari users yang kita identifikasi. Nah, maka dari situ kita bisa menemukan, sudah mulai bisa identifikasi daftar masalah. Ini yang disebut dengan list pains. Ya, contoh dalam kasus ini, ternyata makan, olahraga, tidur tuh nggak teratur masyarakat itu. Yang kedua, makan sembarangan, pinggir jalan lah, yang nggak jelas kebersihannya gitu ya. Nilai gizinya juga nggak tahu gitu. Kemudian kurang waktu istirahat karena misalkan lembur atau habis waktu di perjalanan, ya, kemudian kelelahan. Nah, maka tadi dari sisi proses itu ini kebetulan aja ya, semua prosesnya itu di setiap touch point ya, itu ada masalah ya. Kita bisa kasih tanda nih, dalam makan teratur ada pain points, makanan sehat itu produknya ya, produk makanan itu juga ada masalah, olahraga juga ada masalah, tidur juga ada masalah. Nah, ini semua masalah. Ini touch point dalam konteks frekuensi makannya, ini produk makanannya, ini dalam konteks olahraga dan konteks istirahat. Ini 4 touch point yang berbeda ya. Sehingga nanti tadi sebagaimana di awal tuh dalam journey mapping itu, setiap touch point ini nanti akan punya masalah dan kita harus memberikan solusi yang juga relevan ya, opportunity-nya beda-beda. Nah, yang membedakan apa ya, goalnya tetap sama ya. Jadi goalsnya tuh nggak akan berubah. Justru ini yang akan kita selesaikan. Nah, expert ya, kita harus tanya juga kalau solusinya menurut expert tuh apa. Kata expert, kata dokter, kalau mau makan teratur sehat, kita harus punya goal. Terus harus punya kesadaran tentang manfaat hidup sehat dan bahaya tidak sehat. Nah, kalau olahraga gimana dok supaya bisa rutin? Ternyata kata kuncinya itu adalah teman ya. Kita dengan ada rekan yang bisa olahraga bareng itu akan membuat kita lebih teratur karena ada orang yang saling mengingatkan gitu ya. Mungkin ini bisa jadi dapatnya bukan dari dokter klinis gitu ya, tapi dari psikolog atau dari pakar apalah ya yang memahami tentang interaksi sama manusia gitu. Jadi expert di sini nggak harus selalu dokter ya, dokter medis, dokter spesialis dan seterusnya. Tapi ini temuan-temuan dari yang seharusnya atau yang sesuatu yang bisa jadi solusi. Nah, sehingga dengan demikian kita sudah akan membayangkan, oh berarti harusnya ada solusi itu, ada solusi, ada teman ini ya, sama ada punya goal, punya target gitu. Nah, maka inilah, kalau pain itu adalah masalah, underserved needs dari sisi user, sedangkan dari expert itu adalah namanya kita sebut gain. Jadi pain gain ya, ini kebetulan secara kata mirip, cuman beda huruf pertamanya saja ya. Jadi gainnya itu kata kuncinya awareness tinggi atas hidup sehat ya. Kemudian yang kedua punya clear goal ya, punya tujuan, dan yang ketiga penting untuk ada teman. Nah, kenapa gain ini perlu juga kita identifikasi sebagai potensi solusi dari masalah? Karena ini yang nanti akan kita ungkapkan ke dalam fitur-fitur solusi dari produk kita gitu ya. Jadi opportunity yang akan kita berikan kepada user sebagai solusi atas masalah yang mereka hadapi adalah gain ini ya. Jadi lawan pain itu adalah gain. Nah, baru kemudian ini proses inovasi ya, now get out. Jadi ada namanya how might we, bagaimana jika seandainya ya, kita bikin tadi gain itu diadakan dan ditawarkan kepada para users yang mendapatkan, yang memiliki masalah sekarang. Ya contoh ini ya, jadi ditabrakin antara pain sama gain. Jadi kan makan dan tidur nggak teratur, makan sembarangan.
Nah, ini gainnya bagaimana membuat orang bisa makan, olahraga, dan tidur teratur. Ini kontradiksinya ya. Kemudian tadi kan makanan sembarangan, kemudian awareness juga kurang ya, dan cari teman. Nah, jadi ini how might we itu berupa pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita permudah orang itu cari teman buat olahraga, permudah orang itu untuk mengetahui bagaimana hidup sehat, permudah orang mendapatkan makanan sehat, permudah orang untuk membuat pola atau target untuk mencapai target sehatnya. Gitu. Nah, disinilah sudah mulai kita menerjemahkan pain points tadi itu ke dalam opportunity, bahkan ide dari inovasi. Ya. Nah, yang tidak bagus itu adalah kita langsung ke spesifik ya, bikin itu, bikin ini, sediakan itu, sediakan ini. Gitu. Jadi how might we itu harus dalam bentuk pertanyaan, how ya, itu kata tanya yang wajib ada dalam HMW itu, how ya, bagaimana, karena caranya bisa banyak nanti. Nah ini ya ide-idenya kan, untuk setiap pain points di setiap touch point itu kita bikin HMW-nya. Bagaimana kalau kita bikin itu, bagaimana kalau kita bikin ini, dan seterusnya. Kemudian diklasterkan berdasarkan tadi channel ya, saluran touch point dari users. Kemudian lewat LDJ kita bisa voting ya, mana yang dianggap paling prioritas, low effort, high impact. Ya. Baru kemudian yang terakhir adalah kita membuat journey yang baru ya, dan inilah inovasi itu. Nah ini tidak akan kita bahas karena ini sudah mulai ke product development, membuat new process yang menjadi solusi ya. Baik, ini output atau outcome dari proses identifikasi pain points, yaitu berupa users journey mapping ya, yaitu di sini ya. Pain points-nya kita temukan di setiap touch point dari proses existing dari users, yang kemudian kita terjemahkan ke dalam list pain, list gain ya, opportunity, list gain, dan how might we-nya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, maka proses berikutnya nanti dalam tahap pengembangan produk inovasi, kita akan kemudian menentukan kira-kira solusinya apa saja. Tapi itu akan kita bahas dalam sesi yang lain.